pakai rosario baru dari Romo Cece. Oh, ada. Yesus hadimu yang terpuji. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Romo, frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan dan Bunda Maria. Hari ini kita membuat sejarah di paroki ini yang berpelindungkan pada Bunda Maria Immaculata untuk lebih mendekatkan kembali diri kita kepada Tuhan melalui gereja yang adalah tubuh mistik Kristus melalui Bunda Maria. Yesus sangat dekat dengan Bunda Maria, dan kalau kita mau dekat dengan Yesus serta membangun dan menumbuhkan gereja tubuh mistik Kristus, kita harus juga pernah mengalami tinggal dalam Bunda Maria seperti Yesus tinggal dalam Bunda Maria. Bunda Maria itu penuh rahmat, dan kita tidak boleh ketinggalan untuk mengambil bagian dalam rahmat Bunda Maria, apalagi ketika kita berpelindungkan kepada Bunda Maria. Maka pada hari ini kita memulai ke depan untuk mendekatkan diri kepada Yesus melalui Bunda Maria lewat prosesi dan misa rutin tanggal 13 dalam bulan. Ada sejarah panjang yang menunjukkan mengapa gereja memberikan angka spesial untuk tanggal 13 dalam rangka mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Nanti akan saya sampaikan waktu khotbah. Hari ini menjadi sangat indah karena bukan hanya cuacanya juga bagus, tapi kita mulai dengan kitab suci berbicara tentang peran perempuan dalam karya keselamatan. Dalam Injil kita akan mendengar seorang perempuan dari Sirofenesia yang memohon kesembuhan anaknya kepada Yesus. Dalam bacaan pertama juga kita akan mendengar bagaimana figur perempuan dibutuhkan untuk mendampingi seorang laki-laki dalam kisah penciptaan. Dan dalam gereja, Maria adalah simbol perempuan yang sangat setia dan taat dalam mengikuti Yesus, dalam setia kepada Allah. Dan setiap kali kita berdoa dengan dan kepada Bunda Maria, kita sedang bersatu dengan Allah Tritunggal. Makanya setiap kali kita mendoakan doa rosario, kita awali dengan aku percaya, doa Bapa kami, lalu salam Maria, salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Karena setiap kali kita berdoa bersama Bunda Maria, kita sedang dipersatukan dengan Allah Tritunggal. Maka marilah kita awali prosesi ini dengan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan emas dan berahmat ini. Semoga menumbuh kembangkan iman dan rasa cinta kita kepada Tuhan dan gereja melalui Bunda Maria Immaculata, pelindung paroki kita. Kita awali dengan memohon rahmat dan berkat Allah untuk menerangi hati dan pikiran kita dengan mendengar sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang
cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya, dan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, dan Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan dengan prosesi sambil berdoa rosario, dan kalau ada lilin di tangan boleh dinyalakan. Pertama-tama saya ingin mengatakan kepada kita bahwa mengapa kita perlu membuat prosesi sambil berdoa. Dengar dulu biar tahu ya, supaya nanti kita tidak buat asal buat. Karena begini, setiap tanggal 13 sejak bulan Mei sampai November, Bunda Maria datang menampakkan diri kepada 3 bocah di Fatimah. Setiap tanggal 13 kecuali bulan Agustus. Ada banyak pesan yang disampaikan oleh Bunda Maria kepada mereka. Kebiasaan ini biasanya di Keuskupan Denpasar dilakukan di Seminari Tuke. Jadi Romo Cece juga tahu, pernah top di sana. Seminari Tuke setiap tanggal 13 mereka misa di Gua Maria atau misa Bunda Maria. Saya sendiri tergerak. Misa Maria Fatima namanya mereka punya. Ini ada bukunya ini dari Seminari Tuke ini. Lalu saya sendiri merasa tergerak untuk melakukan itu ketika pulang dari ziarah ke Eropa pada tahun 2016 kalau tidak salah. Itu di sana di Lourdes kita prosesi Bunda Maria. Di Fatima kita prosesi Bunda Maria. Dan ada sebuah pengalaman menarik ketika saya pergi, dan waktu itu sopir bis kami itu orang dari Portugal, dia orang kampung di sana. Dia punya kerinduan untuk pernah mengusung Bunda Maria selama ada prosesi di Fatima, tapi tidak pernah. Maka waktu itu, karena saking pinginnya dia minta kepada tour guide, boleh nggak minta Romo doakan supaya saya bisa pernah usung patung ini. Walaupun saya orang Portugal, saya tidak pernah. Saya ada devosi tersendiri dan ada masalah tersendiri yang perlu saya lakukan dengan mengusung Bunda Maria. Di sana kan sudah ada antrean yang mengusung ini. Peserta ziarah pun sudah ada namanya semua. Lalu saya bilang, yang penting kamu percaya dan mari kita berdoa di dalam bis. Nanti pada waktunya kalau memang betul Tuhan mau menjawab kerinduanmu dan Bunda Maria mendengar ungkapan hatimu, dia akan memberi kesempatan. Nah, begitu sampai di sana sebelum kita mulai prosesi, lalu kita tanya kepada panitia, ternyata ada yang batal datang. Dan waktu itulah dia, Delphine namanya, dia sopir masih muda, punya anak kecil-kecil, orang Portugal. Waktu itulah berikan kesempatan kepada dia, dan itu menjadi kebahagiaan luar biasa untuk dia. Akhirnya dia pernah mengusung patung di kampungnya sendiri di Portugal. Waktu itu saya sendiri karena punya motivasi bahwa Bunda Maria itu ratu para imam, dan saya pergi ke sana itu juga karena Bunda Maria punya peran banyak dalam menjalani dan menjadi imam. Saya beli satu jubah di Fatima. Saya mau pakai jubah itu sebagai tanda Bunda Maria Fatima juga selalu menyertai saya, dan saya pakai sekarang itu ini nih, jubah yang sekarang saya pakai. Saya pakai spesial untuk hari ini. Apa yang mau dikatakan? Bunda Maria itu mantol dan jubah untuk kita, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang gagal novena Bunda Maria. Dan hari ini, hari Kamis itu peristiwa terang.
Dan kita mengambil bacaan dari Bunda Maria hadir dalam pesta perkawinan di Kana. Dan kehadiran Bunda Maria membuat Yesus melakukan mujizat pertama. Kalau Bunda Maria tidak tergerak hati untuk meminta, belum tentu Yesus melakukan mujizat pertama, kan? Mengubah air menjadi anggur. Artinya apa? Bunda Maria sangat dekat dengan Yesus. Dan apapun yang kita mau minta kepada Yesus melalui Bunda Maria pasti dikabulkan. Yang penting percaya. Itulah kenapa hari ini menurut saya spesial untuk kita mulai sejarah. Karena sepanjang kamu berusia 89 tahun, dengan berpelindungkan kepada Bunda Maria, hari ini kita memberikan tempat khusus untuk lebih dekat dengan Bunda Maria, dengan prosesi, dengan misa khusus kepada Bunda Maria. Bunda Maria penuh rahmat, jangan sia-siakan rahmat yang penuh dalam diri Bunda Maria untuk juga ditumpahkan kepada kita. Dan kita perlu percaya dan berharap kita yang merelakan waktu hari ini untuk mengambil bagian dalam prosesi dan perayaan ini pasti akan ada di hati Bunda Maria. Maka dari itu marilah kita bersatu hati mendekatkan diri kita dengan Bunda Maria dengan bersama-sama melakukan doa rosario sambil kita mengarah Bunda Maria ke gereja, karena Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Dan mari kita berdiri bersama Bunda Maria mengungkapkan kembali iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dari Roh Kudus dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai tersuci Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah keluarga kudus Bunda Maria, Tuhan Yesus dan Santo Yosef. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan kasih sayang-Mu. Sebelum kita mendoakan peristiwa rosario, kita bernyanyi Ave Maria. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Oh Bundaku yang ku cinta,
Kini aku di depanmu memadamkan lagu pujian untukmu, oh Bundaku. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Kita akan lanjutkan mendoakan satu peristiwa rosario di sini, lalu sementara berjalan peristiwa rosario kedua, sisanya kita akan lanjutkan di gereja, lalu perayaan Ekaristi. Peristiwa cahaya yang pertama, Yesus dibaptis di sungai Yordan. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Rigid asli. Seperti biasa, cari. Di belakang. Mei 1981, saat memasuki Basilika Santo Petrus, Paus Yohanes Paulus II diancam tembak oleh seorang penembak dari Turki. Namanya siapa? Mehmet Ali Akça. Beberapa kali peluru ditembakkan ke Paus Yohanes Paulus II, tapi tidak tepat sasar. Nah, Bapak Ibu tahu kenapa tidak tepat sasar? Dalam sebuah cuplikan foto dari seorang fotografer ditemukan bahwa orang yang merangkul Paus Yohanes Paulus II saat ditembak adalah Bunda Maria. Itulah yang membuat peluru tidak tepat sasar. Maka selamatlah Paus Yohanes Paulus II, dan tahun 2000 melalui Presiden Italia dia memberikan pengampunan kepada penembak itu. Ada cerita lebih lanjut lagi, setelah si Mehmet itu diampuni Paus, dia pergi ketemu Paus. Nanti kita cerita di bagian lain. Kita cukup cerita dalam hubungan dengan Bunda Maria. Romo, suster, Bapak Ibu, frater, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan sesuatu yang spesial dan sangat historis untuk paroki kita yang sudah berusia 89 tahun. Ketika kita berpelindungkan pada Bunda Maria, tapi kita belum terlalu mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Hari ini menjadi sangat spesial. Kalau pakai istilahnya orang ME itu ber-BPS, perasaan saya itu lain dari biasanya dan sangat bahagia. Karena apa? Selama ini saya sudah berpikir saya harus memulai kebiasaan untuk prosesi kepada Bunda Maria sebagai pelindung kita dengan
prosesi dan misa setiap tanggal 13. Karena apa Bapak Ibu? Sejak saya tahu bahwa saya dipindahkan ke paroki berpelindungkan Bunda Maria, yang muncul dalam benak saya itu perasaan ini. Seperti yang saya jelaskan, 13 itu sangat disukai oleh Bunda Maria dan angka keramat begitu. Dari bulan Mei sampai November dia datang menampakkan diri kepada 3 bocah di Fatima setiap tanggal 13, kecuali bulan Agustus karena ada satu hajatan besar di dunia waktu itu sehingga dia tidak datang, ditunda ke tanggal lain. Tapi selain itu 5 bulan yang lain datang selalu tanggal 13. Dan tadi juga saya merasa tertegun ketika melihat bahwa peristiwa di mana Bunda Maria menyelamatkan Paus Yohanes Paulus II dari ancaman pembunuhan mati itu justru juga terjadi tanggal 13 Mei 1981.